Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, boleh melambaikan tangannya. Shalom sekali lagi. Puji nama Tuhan. Hari ini hari pertama kita menginjakan 2025. Hari pertama, biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai setiap kita dan bahkan sampai di akhir tahun nanti 2025. Kita akan persiapkan hati kita mau menyembah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat semua kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan di tahun 2024. Di tahun ini Tuhan kami mau mengawalinya, kami mau Tuhan untuk menyertakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih dalam lagi Bapak Ibu, sama-sama katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Kalimat katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Saya rindu hanya suara jemaat saja. Mari angkat tanganmu buat Tuhan, katakan lebih luas. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Sampai hari ini Tuhan senantiasa menyertai setiap kami. Lebih tinggi, amin. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
karena segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada dan kami boleh memasuki di hari yang baru, di tahun yang baru, kami diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan, kami diberikan sukacita. Terima kasih Bapa atas pekerjaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menjalani sepanjang tahun 2025 ini dengan segala, oh Tuhan, ucapan syukur kami di hadapan-Mu, ketaatan kami, kerendahan hati kami, kerinduan kami untuk selalu dekat dan dekat kepada Engkau. Karena Engkau yang akan memberikan kekuatan, kemampuan, penghiburan. Engkau yang akan memberikan semangat yang baru. Bahkan Engkau yang akan memberikan kemenangan-kemenangan ya Tuhan atas kehidupan kami. Ini yang menjadi iman percaya kami. Apapun yang menjadi keadaan kami, kalau Engkau yang beserta dengan kami, kami akan menikmati segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah di hari yang baru ini kami boleh bersukacita di dalam Engkau, karena kami percaya Engkau yang akan memimpin ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Seluruh pelayan-pelayan-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau urapi ya Tuhan. Dari tempat yang maha tinggi, kuasa Roh Kudus-Mu yang tercurah atas pelayanan mereka ya Tuhan, sehingga hanya nama-Mu saja yang kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan memuji Engkau. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan memimpin ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Umat-umat-Mu yang tidak bersama-sama dengan kami, Tuhan, Engkau ingatkan mereka, bawa mereka untuk senantiasa bersekutu di dalam Engkau ya Tuhan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan memberkati, mencukupi, yang sakit Tuhan jamah dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, terus memberikan sukacita kepada kami untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat tahun baru. Tetap bangkit berdiri ya saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saudara percaya bahwa Yesus Allah yang ajaib, kasih-Nya tidak pernah berubah? Berikan salam kanan kiri, katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, karunia-Nya tetap selamanya. Sekali lagi Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib,
Saya mengundang untuk jemaat yang kemarin belum bersaksi menyaksikan cinta kasih Tuhan untuk maju ke depan menyaksikan kebaikan Tuhan di sepanjang 2024. Mari. Mas Wid mungkin atau Mbak Kesi. Baik, kalau tidak ada besok hari Minggu. Kita lanjutkan pujian kita. Kita angkat satu pujian Gloria. Saatnya kita akan mempersiapkan ruang hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, karena firman itulah yang menguatkan setiap hati kita. Firman itulah yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
biar kau dapat hamba yang setia. Biar pujian ini menjadi kerinduan kami untuk tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan di tahun yang baru 2025 ini. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau kuat bersama dengan Tuhan menghadapi tantangan pergumulan hidup. Engkau Allah yang setia. Biarlah firman-Mu memberi kekuatan bekal kami di awal tahun ini, supaya kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Berfirmanlah, urapi setiap kami semua. Firman-Mu itu tinggal di dalam hidup kami dan berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Kami mengucapkan selamat tahun baru 2025. Kiranya di tahun baru ini kita tetap diberi kekuatan untuk mengiring Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Ayat yang kami baca semalam, kami baca saat ini, Filipi 1 ayat yang ke-6, Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, seyakin-yakinnya, percaya sungguh, berharap sungguh bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan sudah mengakhirkan, menolong kita, menjalani hidup kita di tahun 2024 dengan baik. Kalau kita dapat memulainya, kalau kita dapat mengakhirinya dengan baik bersama dengan Tuhan, tentunya harapan kita dapat memulai lagi. Kita dapat mengerjakan di tahun 2025 dengan baik pula. Tetapi bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Filipi 1 ayat 21 kita baca di sana. Ini firman yang menjadi pegangan kita di tahun baru. Yang pertama saya ambil dari Filipi 1 ayat 21. Berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita diberi hidup kita adalah hidup untuk Kristus. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan Kristus tinggal di dalam kita.
dan kita di dalam Kristus bagaikan pokok anggur, ya, dengan carangnya. Pokok anggur harus, ya, carangnya harus menempel kepada pokok anggur itu. Artinya apa? Kita menyatu, kita melekat dengan Tuhan. Jadi yang pertama bagiku, hidup ini kalau kita diberi kesempatan hidup sampai saat ini, biar hidup kita untuk Kristus. Amin. Hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Apa yang ada dalam hidup kita, berkat, talenta, karunia, hidup untuk Tuhan. Dan kalau kita hidup itu seperti pokok anggur, seperti carang yang harus menempel, harus menyatu di tahun 2025 ini. Mari jemaat Tuhan tetap menempel, tetap menyatu, tetap terkoneksi dengan Tuhan, tidak terlepas. Supaya apa? Seperti tema Ebenezer, supaya kita bertumbuh. Supaya apa? Kita kuat dan akhirnya kita berdampak, impact, dan kita memuliakan nama Tuhan. Berimpact, berdampak. Kemudian yang kedua saya ambil tetap masih dalam Filipi tapi pasal 4 ayat yang ke-13. Yang pertama pegangan kita di tahun baru, pegang firman Tuhan, yaitu kalau kita hidup, hiduplah untuk Kristus. Amin. Di rumah, di pekerjaan, di mana saja, dengan teman, dengan relasi, kita memancarkan kasih Kristus. Kemudian yang kedua, Filipi 4 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Segala hal ulang. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara berarti segala hal, segala macam hal, perkara, persoalan dalam hidup yang nanti kita akan hadapi di tahun 2025. Tapi ingat, segala perkara, segala hal, segala persoalan itu kita dapat tanggung di dalam siapa? Yesus, di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara dan saya diberikan kekuatan. Untuk itu biar kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kalau kita mengandalkan Tuhan, sebab dengan Allah kita akan dapat melakukan perkara-perkara yang besar dengan Allah, dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar yang Yesus kerjakan, bisa dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Perkara apa yang kita hadapi? Saya percaya semua punya perkara, semua punya beban, semua punya pergumulan. Ingat Tuhan, kalau kita mengandalkan kekuatan kita kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, maka kita mendapat kekuatan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Jadi yang kedua yang perlu kita garis bawahi, yang ditekankan di sini, supaya dalam menghadapi perkara, ingat, dalam Dia, dalam Yesus, Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Amin. Hadapi, tidak perlu takut. Kemudian yang ketiga, penting, Filipi 4 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 4.
2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kata senantiasa itu continue. Senantiasa itu terus menerus. Sukacita ada di dalam anak Tuhan, tidak hilang, tidak habis. Tidak diukur dengan situasi, kondisi, keadaan, keberadaan, kekurangan, kelemahan. Justru Rasul Paulus ketika ada di penjara Filipi, dia menulis kepada jemaat Filipi. Saat itu dia terkungkung di penjara, tertekan, menderita, enggak enak, penjara, dibelenggu di tempat yang gelap. Tetapi sukacita tidak hilang. Justru dia memberi kekuatan kepada jemaat. Jadi di sini sekali lagi kukatakan, bahkan diulang-ulang tentang sukacita. Itu artinya kalau diulang-ulang itu penting, ada penekanan di situ. Artinya apa? Jemaat supaya senantiasa bersukacita. Amin. Sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Senantiasa bersukacita di dalam menghadapi segala sesuatu. Bahkan yang paling pahit, yang paling buruk sekalipun kalau kita hadapi, sebab sukacita dari Tuhan itulah yang memberikan kekuatan bagi kita, bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Yang pertama tadi apa? Bagiku hidup untuk Kristus, ya. Kita harus melekat seperti pokok anggur. Yang kedua, segala sesuatu perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang ketiga, bersukacitalah senantiasa. Tetap sukacita, mengekspresikan, menampakkan diri kita anak Tuhan, ciri anak Tuhan, sukacita. Jadi apapun yang terjadi jangan habis sukacita. Sukacita itu stoknya dari Tuhan. Kalau enggak ada sukacita, enggak ada gairah, enggak ada semangat melakukan pekerjaan, sulit untuk berhasil. Tapi kalau ada sukacita, wah, diberi semangat, diberi kekuatan, mampu menghadapi, dan hikmat akal budi akan diberikan, dan kita akan mendatangkan hasil. Nah, kita semua berlaku untuk anak remaja, pemuda, orang dewasa. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang keempat. Nah, ini penting. Pegangan kita di tahun baru, Filipi 4 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir, hendaklah, ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, apapun, nah segala macam. Apa yang dikhawatirkan? Anak. Apa yang dikhawatirkan? Pekerjaan. Apa yang dikhawatirkan? Keuangan. Apa yang dikhawatirkan? Masa depan. Apa yang dikhawatirkan? Masalah jodoh dan lain sebagainya. Masalah kesehatan dan masalah-masalah yang lain. Jangan khawatir. Tetapi di ayat yang seterusnya itu tetaplah berdoa.
terus berpasrah kepada Tuhan. Jadi kalau kita tetap berdoa, tetap berpasrah, terus berdoa, tetap berdoa kepada Tuhan, ingat, sebab doa orang benar bila didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa dari orang tua kepada anak-anaknya untuk masa depan anak-anaknya dalam menghadapi lingkungan, pergaulan, tantangan, zaman. Doa untuk anak-anaknya supaya setia. Doa untuk anak-anaknya supaya hidupnya diberkati Tuhan, jadi saksi, jadi berkat. Tapi kalau diawali dari orang tua mendoakan anak-anaknya, tidak sia-sia orang tua mendoakan anak-anaknya supaya anak-anaknya dalam bergaul, dalam pergaulan tetap dikontrol oleh Tuhan. Tidak menurut kemauan, egonya, kesenangannya sendiri. Oleh sebab itu kita terus berdoa. Jangan sampai kita dibawa kepada kekhawatiran menghadapi tahun 2025. Menghadapi tentunya tantangan yang berbeda, kesulitan yang berbeda yang kita akan hadapi, kita akan jalani. Sebagaimana kita sudah melewati tahun 2024, yakin dan percaya. Kalau kita sudah memulai dengan baik dan kita akan mengakhiri tahun 2025 dengan baik. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat firman Tuhan, ya saya tidak perpanjang. Jadi 4 hal saja yang menjadi bekal untuk jemaat. Dan sebelum kita masuk di dalam perjamuan, saya undang para pelayan musik maju ke depan. Kita siap untuk menerima perjamuan kudus. Nanti Ibu Gembala saja yang nanti yang membantu menyampaikan untuk melayani perjamuan kudus. Kasih-Mu, karya-Mu, harapanku ada di dalam-Mu. Kami percaya kasih Tuhan akan berkarya dalam hidup jemaat, hidup kami anak-anak Tuhan di Ebenezer ini. Kita doa dulu sebelum kasih-Mu, karya-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidup dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Kaulah harapanku di tahun 2025 ini. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya
telah menebus dosa kami. Haleluya Yesus, yang memberikan harapan di dalam hidup kami hanya melalui Yesus. Biar kami tetap percaya, supaya kami di tahun 2025 tetap aman, karena kami berharap dalam nama Yesus. Kami siap akan dilayani. Dalam nama Yesus kami siap menerima perjamuan. Amin. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam Kau pegang hidup dalam tangan. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa. Yang sudah dilayani, sama-sama kita berdiri. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu, kasih-Mu, nyata dalam hidup, nyata dalam. Kau pegang hidup, Kau pegang hidupku dalam tangan. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa.
Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku aman dalam. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah satu-satunya pengharapan di dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami untuk kami menjalani tahun 2026 ini di hari pertama ibadah kami di tahun 2025. Di hari pertama kami menikmati perjamuan kudus dan kami terus lakukan selama kami diberi nafas, diberi hidup untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Karena melalui tubuh dan darah-Mu kami diselamatkan. Karena kasih anugerah Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kita pegang, kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus dengan iman. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita bersatu, bersekutu melalui tubuhnya. Kita minta kuasa Tuhan tinggal di dalam hidup kita, menyertai di tahun 2025. Dengan iman percaya kami siap menerima tubuh-Mu. Dalam nama Yesus silakan menikmati. Terima kasih buat tubuh-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih atas pengampunan, terima kasih atas kuasa darah-Mu. Kami yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan, sakit dalam nama Yesus disembuhkan, jalan buntu dibukakan jalan. Kami keluarga Ebenezer umat Tuhan dalam perlindungan Tuhan, siap menikmati kuasa darah-Nya dengan iman percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan menikmati. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami terus tetap percaya, mengiring, berharap, berjalan di tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang menjadikan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan belajar untuk menabur Tuhan, untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kau kuduskan, sucikan setiap tangan-tangan yang akan memberikan korban persembahan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin.
kami akan menerima ayat emas yang akan kami ambil. Firman Tuhan, apapun ayat yang kami terima, biar kami imani, kami pegang dalam hidup kami, yang memberi motivasi, menuntun kami melalui firman-Mu itu, kami dikuatkan. Kami siap menerima ayat emas untuk tahun 2025 dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, soraklah, haleluya, 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 soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku semua berlalu. Kok guyang-guyu, mari nemu ayat ya. Puji Tuhan, terimalah ayat apapun itu firman Tuhan. Ya, mungkin yang manis, mungkin yang pedas, mungkin yang asin, ya tetap itu firman Tuhan. Jadi pegangan kita. Ya, puji Tuhan, terima kasih yang ambil bagian pelayanan TMPAW, Tim Praise Worship pada hari ini. Tuhan berkati untuk kegiatan nanti mulai Minggu, Senin, ya Senin depan itu sudah mulai kegiatan rutin, ya doa pagi, kegiatan-kegiatan tengah minggu mulai nanti jalan di Senin depan, mulai dari Senin depan. Ya, puji Tuhan, doakan ya untuk saudara yang berduka, Mas Minto diberi penghiburan, kekuatan. Kalau kemarin ada kejadian adiknya Maria mengalami kecelakaan di Malang, tapi Tuhan sudah tolong, motornya rusak, tapi orangnya tidak rusak, ya rusak sedikit, nanti Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan, Mbak Kesi sudah pulang dari Solo, ya Tuhan sertai. Oh, Semarang, ya terlalu dekat Solo, lebih jauh lagi. Ya, Tuhan berkati. Kemudian yang siap untuk melahirkan Mbak Mary di bulan Desember mundur bulan Januari. Jadi tahun 2025 nanti melahirkan. Ya, doakan supaya ditolong Tuhan sampai lahirnya. Dan kita akan jalani hidup kita sepanjang minggu di tahun 2025 ini, kiranya Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau sebab hari ini Tuhan
kasih Tuhan, kami boleh mengadakan ibadah perdana di tahun 2025, perjamuan kudus, menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kami menerima ayat emas untuk tahun 2025 ini menjadi pegangan tuntunan dalam hidup kami. Kami yang hadir pada malam hari ini, tidak satu pun yang terlewati, kami diberkati Tuhan. Persembahan, pengorbanan kami, pelayanan kami semuanya diberkati Tuhan. Kami berdoa usaha pekerjaan mata pencarian Tuhan berkati, keluarga mereka masing-masing, semua keluarga Ebenezer dipelihara, dicukupkan oleh Tuhan, segala usahanya dilancarkan Tuhan. Berdoa untuk adiknya Maria yang di Malang, dalam pemulihan kesehatannya, masalah yang dihadapi semuanya dibereskan oleh pertolongan Tuhan. Demikian juga Mbak Mary supaya bisa melahirkan dengan selamat oleh pertolongan Tuhan. Persiapan untuk tukang pasang galvalum yang akan mengerjakannya supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, semuanya diberi kesehatan. Yang lanjut usia diberi kekuatan umur panjang. Umatmu yang tidak bisa hadir saat ini, Tuhan lawat, beri sehat, beri kuat, besok minggu bisa beribadah bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar anak-anak remaja, pemuda akan meneruskan kegiatan untuk acara, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Kita akan pulang, terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saat sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin.